Men. Mudah-mudahan dagangannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberkahi sehat walafiat, semoga diberkahi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin Allah. Mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang hadir di sini, sekali lagi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala akan mensiapkan amal semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sambil menunggu satu kuliah haji awal dalam masalah fikih ataupun dalam masalah sholat, karena membatalkan kepada sholat ini, terutama sholat yang wajib adalah sholat yang difatwakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, salah satu pasal bima yaqulu sholati wa tabdulu sholatu bil kalami. Yang pertama, kata ulama di sini ada beberapa yang menyebabkan batalnya sholat, terutama adalah sholat yang 5 waktu. Karena yang pertama, watabdulu sholatu bil kalami, batalnya sholat pertama adalah dengan berbicara. Nah, berbicara ketika kita sholat ini mah bukan ngobrol. Kalau ngobrol mah itu mah lebih batal ketika lagi sholat. Cuman mengucapkan, umpama mengucapkan ah ataupun mengucapkan hak gitu, di dalam sholat itu secara disengaja, maka kata ulama hukumnya adalah menjadi batal. Batal. Terus yang kedua, membatalkan sholat bukan berbicara doang, yaitu ketawa. Ketawanya terbahak-bahak, apakah dengan disengaja, terutama disengaja. Kalau kita melihat umpama di depan kita ada orang yang memakai bajunya tidak senonoh ataupun bisa menyebabkan ketawa, maka ketawa tersebut ketika dalam keadaan sholat, maka hukum sholatnya adalah menjadi Batal. Terus ketawa disengaja, batal hukumnya. Walau biharfaini, walaupun kata ulama berbicaranya itu dengan 2 huruf, ah, ataupun senyum, lah itu batal tuh. In mutawalian urufan, apalagi kalau berbicaranya ataupun ketawanya terus menerus, ketika ruku, ketika sujud, bangun dari ruku, bangun dari sujud, terus ketawanya bercanda, maka hukumnya kata ulama adalah menyebabkan batalnya sholat. Jadi jangan dikira umpama ketika kita lagi sholat senyum secara sengaja ataupun cuma mengucapkan satu huruf, kecuali mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Terus yang kedua, doa di dalam sholat. Walaupun itu berbicara, tetapi kata ulama itu adalah salah satu rukun di dalam sholat, maka tidak menyebabkan batal. Yang pertama, sholat ketika berbicara senyum, bicara disengaja, maka hukumnya kata ulama adalah menjadi batal. Terus yang selanjutnya, kata ulama di sini, gimana kalau lupa, tidak disengaja? Nah, kalau tidak disengaja, maka kata ulama itu tidak menyebabkan kepada batalnya sholat. Sholat karena salimah minta sumatakan lama kolilan, tetapi disengaja juga jangan lama. Cuma ketika Allahu Akbar, ada orang kan begini, ketika lagi sholat sunat, assalamualaikum, jawab atau jangan? Ketika lagi sholat nih, boleh dijawab ketika lagi sholat sunat itu. Tapi kalau sholat wajib, maka hukumnya kagak boleh dijawab, karena assalamualaikum tersebut kata ulama
di situ adalah memberikan ataupun memberikan jawaban kepada orang yang membacakan salam. Tapi ketika assalamualaikum langsung kita umpama langsung keluar buka pintu langsung sholat lagi bismillah, nggak boleh, maka hukumnya batal. Ketika Allahu Akbar sholat sunat nih, assalamualaikum baru masuk ke rakaat, terus ada orang tamu memberikan salam, maka kita boleh menjawab salam. Terus kalau umpama takut membatalkan, ikhtiyat, kehati-hatian, boleh kata ulama tidak menjawab salam karena sholat sunat hukumnya sunnah. Kalau menjawab salam maka hukumnya adalah wajib. Nah, itu boleh itu kata ulama tuh. Yang selanjutnya kata ulama, kalau toh rupa innasia, kita ketawa padahal kita lagi sholat, kalau lupa ketawanya, umpama ketawa senyum doang, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau toh ketawanya umpama secara sengaja, tadi adalah membatalkan sholat. Wakola kata ulama di sini walaupun kasat kalimati urufiha wa ma'duniha di anna ma'luyatun. Nah, ketika kata ulama di sini gimana kalau orang tersebut nih lagi sholat umpama gerak, tapi bukan gerakan di dalam sholat. Contoh, rukuk, sujud kan gerak, itu tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika umpama ruku sujud terus menambahkan rukun fi'li yang tadinya umpama sujudnya 2 kali, ini mah menjadi 3 kali ataupun 4 kali secara disengaja tapi bukan lupa, maka hukumnya adalah batal. Kasalasin harokatin, gerak 3 kali di dalam sholat, kata ulama secara disengaja hukumnya adalah batal, kecuali kalau gerakan sholat. Kalau toh disengaja menambahkan rukun fi'li itu mana? Yaitu rukun gerakan. Allahu Akbar, sujud umpama biasanya 1 kali, ini 4 kali. Ruku biasanya 2 kali, ini ditambahkan lagi menjadi 3 kali ataupun 5 kali. Ataupun waswas keraguan-raguan, orang umpama nih udah ruku, bangun lagi, lupa nih, ruku lagi, bangun lagi, ruku lagi, bangun lagi, ruku lagi, terusnya begitu. Nah, itu kata ulama kasalati harokatin, maka hukumnya adalah batal hukumnya tuh itu. Wa yadihi wa kasalati khutwati wa salatu badogotun fa'inah tabtulus sholat, kecuali kalau orang tersebut memang sudah mempunyai kebiasaan atau lupa. Ketika banyak gerakan, ketika lupa tidak membatalkan kepada sholat. Umpama udah pikun lah, udah nenek-nenek ataupun udah kakek-kakek, menambahkan rukun fi'li di dalam sholat karena dia udah pikun, udah lupa, maka tidak membatalkan sholat, kecuali kalau orang tersebut umpama itu masih sehat terus sengaja, hukumnya adalah batal. Wabil harokati mufratin, ataupun gerak yang sangat keras, mana semacam umpama kita lagi ruku sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak jelas bacaan rukunya, bacaan sujudnya, bacaan Fatihahnya, terus cepat sholatnya, batal atau enggak? Ketika lagi sholat gerakannya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apalagi sholat fardu, maka hukumnya adalah membatalkan kepada sholat. Kalau kita bulan Ramadan suka melihat orang lagi terawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada ikhtilaf kalau sholat sunnah. Tetapi kalau sholat wajib, gerakannya terus Allahu Akbar, ruku lagi, sujud lagi, bangun lagi, Allahu Akbar, ruku lagi, sujud lagi, maka kalau sholat yang difardukan, maka sholatnya menjadi batal. Karena kenapa? Tidak dibacanya yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun di dalam sholat. Makanya kalau lagi sholat, 1 harus benar ketika bacaan rukunya, 2 harus benar bacaan sujudnya, terus tahiyat awal dan tahiyat akhirnya. Karena tahiyat awal dan tahiyat akhir, terutama membaca sholawat, hukumnya menjadi rukun.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat sama sholawat Ibrahim. Kalau sholawatnya salah aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bil alamin innaka Hamidun, batal salatnya. Sekali lagi nih, kalau lagi tahiyat awal dan tahiyat akhir terlalu cepat membacakan sholawat Nabi ataupun sholawat Ibrahim di dalam tahiyat akhir dan tahiyat awal, itu batal sholatnya. Nah, karena kenapa? Tidak jelas hukum bacaannya. Makanya harus benar-benar di dalam membacakan sholawat Nabi ataupun sholawat Ibrahim di dalam tahiyat akhir. Benar tasdidnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Salah aja itu, maka bacaannya ataupun sholatnya menjadikan batal di dalam sholat. Sampai kepada innaka Hamidum Majid. Terus kita di dalam sholat membacakan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar wa min syarri fitnatil mahyaya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka itu bukan fardu, tetapi itu adalah hukumnya menjadi sunnah. Ketika selesai membacakan innaka Hamidum Majid, maka disunahkan kata ulama membaca doa yang tadi. Kalau orang membacakan doa yang tadi, satu, terbebas dari fitnah dunia. Dua, terbebas dari fitnah kubur. Yang ketiga, terbebas dari fitnah dajjal. Makanya hukumnya adalah sunnah. Nah, yang terakhir di dalam assalamualaikum nih, salam yang pertama hukumnya wajib. Nah, hukum yang pertama hukumnya adalah wajib. Terus kalau orang nih ketika salam assalamualaikum itu batal. Assalamualaikum itu harus benar salamnya. Assalamualaikum. Sampai kelihatan ini apa namanya? Pundak nih kelihatan begini, jangan gitu doang. Nah, begini nih. Ya. Sampai ketengok. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua adalah hukumnya sunnah. Kalau kita menyebutkan assalamualaikum, itu nggak sah sholatnya. Karena kenapa? Salam yang pertama nggak kena. Tuh, makanya hati-hati Bapak ketika lagi sholat. Satu gerakan, satu bacaan, terutama yang rukun, itu akan menyebabkan batalnya sholat. Nah, awas tuh. Bil harokatil babi ziyadati ruknin fi'lin tuh yang tadi, ataupun menambahkan rukun fi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah panjang umur. Dalam Salat. Sujud biasanya 2 kali, ditambahkan lagi menjadi 4 kali ataupun 5 kali sujud yang pertama ataupun ketika lagi rukun. Nah, itulah namanya adalah rukun fi'li. Terus wabil harokatil wahidati al-la'bi. Nah, yang selanjutnya rukun fi'li ditambahkan ataupun ketika lagi sholat bercanda. Nah, bercandanya gimana? Kalau orang lagi sholat, tadi tuh satu adalah dengan bercanda batal. Tadi ngobrol juga sama batal. Ataupun ini mah saling injak kaki. Ya kan gitu kalau mau sholat nih, Allahu Akbar, udah rakaat pertama, injak kakinya, maka hukumnya adalah la'bi. Itu la'bi kata ulama, hukumnya batal di dalam sholat. Makanya harus kehati-hatian. Kenapa ulama mengatakan sholat harus benar bacaannya? Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan terus yang kedua ada ditambahkan lagi ketika Allahu Akbar itu ditambahkan huruf wawu. Allahu Akbar. Biasanya kita membacakan Allahu Akbar, terus kita ditambahkan lagi huruf wawu di depannya, Wallahu Akbar. Batal sholatnya. Tuh. Ataupun ditambahkan lagi Wallahu Akbar. Ditambahkan ada alif sebelum ba, Allahu Akbar. Nah, menambahkan alif di dalam ba ketika mengucapkan takbiratul ihram ataupun takbir, maka hukumnya batal. Kalau ada orang mas Allahu Akbar, nah itu batal hukumnya tuh. Itu. Jadi harus sesuai dengan aturan ulama fikih, jangan menambahkan satu huruf ketika membacakan takbir. Nah, itu salah satunya tuh. Ada lagi kalau umpama melihat
Sami Allahu liman hamidah, mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu bukan wajib, tetapi apa hukumnya sunnah. Tetapi kalau sami Allahu liman hamidah dipanjangkan sami Allahu liman hamidah. Nah, hamidah dipanjangkan tuh dalnya. Hamidah juga sama. Walaupun hukumnya sunnah, terus kita umpama dibercandakan kalimat-kalimat tersebut di dalam sholat, maka hukumnya adalah batal, mau sholat wajib ataupun sholat Fardu. sholat fardu. Jadi kalimat-kalimat tersebut harus benar sesuai dengan aturan ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama. Makanya kalau zaman dulu di dalam kitab yang lain Sapina mengatakan ketika kita berdiri kaki jangan terlalu rapat. Sekali lagi nih Bapak, kaki jangan terlalu rapat, harus dibuka minimal di dalam kaitan sholat itu sejengkal segini nih. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Minimal laki-laki ataupun perempuan ya tutup, walaupun itu bukan hukumnya wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Siapa-siapa tuh. Terus sebelumnya kita mengucapkan takbiratul ihram, kita mengucapkan dulu apa? Yaitu Wallahu ahad ataupun qul a'udzu binas, baru mengucapkan apa? Takbir Allahu akbar. Kita ulangi lagi nih. Ini mengingatkan ketika Allahu akbar posisinya di bawah telinga. Di atas apa ini? Di atas pundak. Allahu akbar. Kalau umpama begini Allahu akbar, sah enggak? Itu menurut ulama lain maka kata ulama yang Syafi'i tidak sah, tapi menurut ulama lain sah. Tapi kita menurut Imam Syafi'i maka tangan di atas pundak, yang jempol di bawah kepin Allahu akbar. Nah, itu tuh satu tuh. Jadi pergelangan tangan sama pergelangan tangan bersatu begini tuh. Ini diikat begini tuh. Ya. Ini walaupun bukan wajib tetapi hukumnya sunnah di dalam sidak ke begini. Nah, begini nih. Jadi ada ya kata madhab Imam Syafi'i, ada yang sebelah gini, tapi jangan terlalu begini, Pak Rahmat. Jangan. Nah, jadi ya hati-hati. Ada lagi di atas, di bawah dada, di atas perut. Madhab Imam Syafi'i dua pendapat nih. Nah itu tuh, maka kita harus pakai, kalau kita ada yang begini silahkan, tapi jangan begini. Kalau begini preman, tapi tidak begini nih. Di bawah dada, di atas perut. Nah ini begini nih. Ini walaupun hukum itu ya apa hukumnya sunnah ya itu. Terus membacakan apa? Fatihah itu namanya adalah sidak. Terus gimana kalau balik Allahu akbar? Walaupun ini hukumnya sunnah begini, itu batal sholatnya. Tuh, walaupun hukumnya sunnah, tapi sunnah bisa membatalkan sholat. Nah, bisa membatalkan sholat. Nah itu tuh. Kalau kata apa ini mah kayak orang mati. Tapi kata ulama, ketika orang meninggal dunia itu seperti sholat. Awas nih, kalau melihat orang meninggal dunia kan biasanya begini ya. Jadi yang tangan bawah di sini nih, yang tangan kiri di atas. Padahal ketika sidakapnya orang yang mati sama dengan prakteknya yang sholat. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Nah begini, itu menurut ulama fikih begitu. Terus gimana kalau begini? Istilahnya begitu, tapi nggak apa-apa sih, cuman kalau kebiasaan di sini begini nggak apa-apa. Tapi menurut ulama fikih orang meninggal dunia itu seperti sidakapnya itu orang yang lagi sholat. Jadi perkara sunnah jangan sampai membatalkan kepada sholat. Ruku umpama Allahu akbar. Ruku itu kata ulama harus sejajar antara kepala sampai ke bokong ke sini. Jangan terlalu begini sampai menunduk ataupun nenggak begini. Tuh, ruku tersebut. Bacaannya juga sama. Kalau begini juga sama bisa membatalkan kepada nenggak begini. Yang dipegang itu adalah dengkul ketika apa? Ketika lagi ruku, bukan paha ataupun bukan betis. Ini mah tidak memegang. Allah ruku begini nih, kagak dipegang. Nah, itu kata ulama, walaupun kagak dipegang tapi bisa membatalkan kepada sholat. Terus bacanya terus sami Allahu liman hamidah. Nah, Imam Syafi'i ada yang mengatakan Robbana lakal hamdu. Boleh tuh sebentar sedikit itu. Terus yang kedua ada Robbana lakal hamdu milus samawati sampai kepada terakhir. Membaca Robbana lakal hamdu milus samawati sampai terakhir, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, terus langsung ke bawah. Jadi perkara yang sunnah
jangan sampai membatalkan perkara yang wajib. Makanya saya perhatikan, walaupun kita tiap hari dari kecil sampai dewasa, ternyata di dalam bab sholat ini banyak sekali yang harus kita perbaiki, terutama di dalam gerakannya. Terus sujud awal, apa namanya duduk di antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, ketika tangan itu pertama begini langsung tuh, at-tahiyatul. Jangan begini, at-tahiyatul mubarakatuh. Dari pertama mengucapkan at-tahiyatul, tangan dikepalkan, yang telunjuk diangkat. Nah, begini nih. Yang ini juga sama, jangan dikepalkan, harus begini. Tuh. Ini menandakan isyarah ketika tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama tahiyat, di pertama pembacaan tahiyat sampai kepada salam yang pertama, assalamualaikum, baru diginiin. Tuh, begitu tata caranya. Walaupun ini hukumnya sunnah, ya, assalamualaikum. Kadang-kadang kan kita mah assalamualaikum apa lo diginiin lagi, bukan salah, tetapi itu hukumnya adalah tidak tepat di dalam pelaksanaan ketika telunjuk diangkat ke atas, biar kita mendapatkan apa, pahala di dalam pelaksanaan sunnahnya di dalam sholat. Nah, inilah salah satu keterangan ulama di dalam masalah membatalkan di dalam sholat. Jadi pembahasan sekarang membatalkan bukannya berbicara ataupun gerak-gerak doang ataupun ketawa-ketawa doang, tetapi ketika gerakan menambahkan rukun fikri ataupun rukun qauli ucapan, maka bisa membatalkan kepada sholat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Untuk meningkat acara selanjutnya itu acara apa? Rok, ayo Rok, yasinan aja Rok ya. Gitu. Kan bawa yasinan ada.